Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan mengenai kebingungan kita mengenai kolesterol. Pasti Bapak Ibu sempat pusing ya setelah kemarin, kemudian teman-teman yang sakit, kemudian pola makan kita yang aneh gitu ya, pasti jadi masalah yang mengganggu. Saya akan menunjukkan beberapa fakta yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal serta tulisan-tulisan bukti-bukti yang ada dalam sekitar kita. Pertama, kita ini sekarang beralih menjadi pemakan protein. Kenapa? Karena saat ini kita penderita diabetes dan dokter sudah tidak ada obatnya. Kalau andai kata ada obatnya, Anda hanya bisa menurunkan gula darah, tapi ya naik turun, gitu kan? Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Maksud saya bukan obatnya ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Artinya seumur hidup Bapak Ibu akan sakit diabetes dan harus minum obat terus-menerus sampai masuk ke liang kubur. Itu kan sebuah konsekuensi yang buruk sekali ya, Bapak Ibu. Padahal kita pengen menikmati hidup lebih nyaman bersama kita jadi gemuk kembali, menjadi sehat kembali. Nah, sekarang permasalahannya, apa yang terjadi di Mobi? Di Mobi meminta kita hanya sekitar paling tidak disiplin selama 4 bulan saja. Supaya setelah 4 bulan mendapatkan kondisi V terbalik, di mana V terbalik itu adalah parameter kita untuk bisa mengetahui apakah pankreas kita atau sel kita sudah hidup kembali. Tetapi pada saat dalam perjalanan itu, biasanya kita terganggu ya dengan sisi kemanusiaan kita, sisi manusiawi kita. Pertanyaan-pertanyaan biasa dimunculkan itu adalah, Pak Eko, kayaknya metabolisme saya nggak benar deh. Saya gula darahnya benar, bisa turun, bisa di bawah 100, tapi kolesterolnya naik, atau asam uratnya naik. Nah, Bapak Ibu harus saya jelaskan parsial ya, saya parsial, terpotong-potong. Pertama, kolesterol itu sebenarnya, kalau menurut penelitian dari Dinas Pertanian Amerika Serikat, kenapa saya ambil dari sana? Apa hubungannya dengan kita? Karena kenapa? Saat ini Amerika menjadi pusat dari parameter-parameter kesehatan. Semua materi-materi kedokteran, semua jenis obat-obatan, semuanya pasti berinduk ke arah sana. Bahkan pengajaran para dokter, pengajaran para ahli kesehatan, itu semuanya berinduk ke sana. Tapi apa fakta yang baru saya dapatkan dari Departemen Pertanian Amerika? Saya akan perlihatkan ya berapa fakta. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terkejut. Kita ini adalah pemakan protein yang sedang sakit diabetes. Tubuh kita mengalami peradangan. Ada tubuh kita yang sedang nggak beres. Dibereskan, harus diperbaiki. Lalu bagaimana cara untuk memperbaikinya? Apakah kolesterol penting buat kita? Sangat penting. Cuma masalah kita mengkhawatirkan kolesterol. Terus-menerus pertanyaannya. Padahal sudah saya bilang, kolesterol itu adalah bagian tubuh kita, kimia darah kita yang penting. Dia bukan penyakit. Asam urat itu bukan penyakit, yang diproduksi oleh hati kok. Kolesterol dibuat oleh hati, asam urat juga dibuat oleh hati. Kan faktanya Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil dari CNN tahun 2015. Artinya sudah lama, sudah 7 tahun berita ini. Tapi tidak ada satupun kita yang bisa pernah membacanya. Apa judulnya? Tidak cukup bukti kolesterol menyebabkan penyakit jantung. Saat ini kan bukannya kita selama ini takut dengan kolesterol mengakibatkan jantung atau pembuluh darah. Ya kan, Bapak Ibu? Sekarang saya lihat.
pemerintah Amerika Serikat menarik makanan berlemak yang mengandung kolesterol, penyebab penyakit jantung dan stroke dari daftar nutrisi, menyusul publikasi sebuah penelitian baru. Ingat loh, yang nulis CNN. Sudah 7 tahun yang lalu. Selama kurun 40 tahun, orang-orang telah diperingatkan akan bahaya makanan berlemak yang contohnya mentega, telur, daging merah, kerang, dan hati. Karena bahaya substansi yang dikandung untuk darah kita. Nah, namun Departemen Pertanian Amerika Serikat, kenapa Departemen Pertanian? Karena semua makanan orang Amerika bahan-bahannya adalah dari tanaman. Berencana untuk mencabut pedoman diet mereka. Nah, ya, jumlah gula yang dikonsumsi masyarakat kini menjadi fokus Amerika. Ya, ketentuan baru ini bertujuan untuk mengurangi penekanan terhadap bahaya lemak jenuh, mengingat kurangnya bukti lemak jenuh dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Bingung nggak? Loh, selama ini kolesterol nggak berbahaya? Ya, mereka mengatakan. Laporan dari Komite Penasehat Pedoman Diet di Amerika menyimpulkan bukti yang ada menunjukkan tidak ada hubungan yang cukup antara konsumsi diet kolesterol dan kolesterol darah. Jadi kelebihan kolesterol bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, untuk pemakan protein, karena kita adalah pemakan protein. Nah, saya akan berikan linknya kepada Bapak Ibu. Ingat ya, CNN itu adalah sebuah kantor berita yang sangat ternama. Mereka untuk merilis suatu berita tidak main-main. Selalu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini adalah temuan-temuan yang sebenarnya sudah lama saya sampaikan. Semenjak 4, cuman saya saya pikir Bapak Ibu juga sudah membacanya. Nah, kemudian kolesterol juga apakah datangnya dari makanan? Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau Bapak Ibu melihat di sini, ini adalah dari National Library of Medicine. Ada orang bilang ini adalah produk jurnal abal-abal. Tidak bisa abal-abal, bagaimana abal? Mungkin mereka tidak suka baca jurnal. Ini semua dokter yang mengatakan. Dan ini adalah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Lagi kenapa saya mengambil jurnal-jurnal ini dari Amerika? Karena saat ini pusat dari pengobatan, teknologinya datang dari sana. Obat-obatan itu kan dari sana semua. Kita mengadopsinya dan kemudian menjadikan industri, caranya semuanya menggunakan cara-cara Amerika. Cara barat lah begitulah. Ini semua dokter semua, Pak. Kalau tidak dokter, mereka tidak berkualifikasi. Dan di sini ada nomor-nomor urutannya. Di sini menunjukkan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan resiko hiperkolesterolemia. Jadi kurang tidur saja naik kolesterolnya, Bapak Ibu. Jangan salahkan soal makanan dulu. Nah, ini berapa yang diuji? Sekitar 14.257 orang. Itu menunjukkan bahwa, oh ya ternyata dikata kurang tidur, terus bisa mengakibatkan kolesterol juga. Bapak Ibu harus lihat berapa banyak tidur kita. Lalu lihatlah kolesterol. Jadi jangan salahkan mengenai pola makan ini nggak betul. Belum tentu. Sekarang bagaimana sikap dan kebiasaan Ibu sehari-hari dalam mengatur pola tidur. Keterangan hati kita. Ini juga gangguan tidur
menginduksi peningkatan kadar kolesterol. Apa itu? Ya, ini jelas sekali. Penelitian dari para ahli di belahan dunia yang ada di Cina. Nah, yang paling kadang-kadang membingungkan buat kita, akan saya besarkan. Pendanaan industri dan penelitian kolesterol, tinjauan sistematis. Ternyata dalam setiap penelitian kolesterol itu selalu kepentingan Bapak Ibu. Industri farmasi akan mendanai informasi-informasi kolesterol yang sedikit banyak memberikan apa ya, intimidasi atau bukan intimidasi, pengetahuan yang membuat orang harus waspada terhadap kolesterol. Ya, disebutkan. Bapak Ibu nanti baca, saya akan berikan linknya. Ya. Di antara penelitian yang diterbitkan yang melakukan hubungan antara konsumsi telur dan konsentrasi kolesterol darah, jumlah dan proporsi penelitian didanai industri telah meningkat dari waktu ke waktu. Tadi sekali lagi, industri farmasi berkepentingan bahwa kolesterol bisa menjadi sumber keuangan baru. Tetapi industri telur menganggap bahwa kolesterol juga bisa menjadi sumber keuangan baru. Makanya industri farmasi menganggap kolesterol perlu diwaspadai. Tetapi industri telur di Amerika memberikan informasi bahwa kolesterol baik untuk manusia. Bapak Ibu enggak? Bapak Ibu bisa lihat pada saat mengenai ya. Kesimpulan penulis, nah, Bapak Ibu bisa lihat, bisa dianggap menguntungkan, tapi juga bisa dianggap merugikan. Jadi tergantung siapa yang bicara. Kita ini cuma menjadi alat kepentingan. Oleh karena itu, saya berusaha mengajak Bapak Ibu untuk keluar dari kepentingan-kepentingan itu. Kolesterol itu berbahaya, kolesterol itu tidak berbahaya. Nah, siapa yang mempengaruhi kita? Ya, siapa yang bisa mencari keuntungan dari kita, intinya begitu. Serem ya? Inilah namanya pertarungan kepentingan. Semua jurnal ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat secara objektif sebenarnya bagaimana dunia bekerja. Tetapi Anda punya hak paling besar terhadap kesehatan Bapak Ibu sendiri. Bagaimana kita mau sehat? Ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bahwa informasi-informasi kolesterol itu ada yang bersikap memang benar membuat kita waspada, tapi ada juga yang harus kita perhatikan, bahwa kolesterol membangun dan memperbaiki inflamasi tubuh kita. Terutama untuk orang diabetes. Memang batas-batasnya harus dibatasi, ya. Tapi sekali lagi, kolesterol itu pada dasarnya adalah produk kimia tubuh yang memang dibuat oleh tubuh kita sendiri. Di sini sudah disebutkan ya. Disebutkan. Di CNN itu sampaikan, kolesterol bukan racun yang keji. Melanting dari kehidupan. Menurunkan kolesterol darah dengan mengobati tidak lebih dari kemustahilan. Jadi pada dasarnya kolesterol itu adalah sesuatu yang penting buat kita karena memang diproduksi oleh hati. Jadi kalau kita makan, ya, kolesterol itu dibuat oleh hati karena menganggap kenapa? Hati itu pada dasarnya akan membuat sesuai dengan keperluan. Membuat kolesterol sesuai dengan keperluan. Ya, kalau untuk orang pemakan karbohidrat. Ya, karena memang produk karbohidrat tidak ada kolesterolnya.
pada saat kalau andai kata kita kolesterol tinggi, memang tubuh sedang membutuhkannya. Sel putih, sel darah putih kayak limfosit, ya limfosit, leukosit dan sebagainya. Kalau andai kata darah putih lagi sedang banyak, dokter akan melihat, oh berarti memang ada bakteri yang menyerang tubuh kita. Makanya dia akan lebih banyak. Karena tubuh sedang mempersiapkan diri untuk menahan serangan itu, Bapak Ibu. Itu adalah buat sel darah putih itu. Tujuannya untuk mempertahankan diri. Dia mempersiapkan dalam jumlah banyak. Jadi, lalu kalau kolesterol lebih banyak, tubuh mempersiapkan itu apakah karena kecacatan tubuh kita dalam bermetabolisme? Atau sistem kita yang benar? Belum tentu. Mungkin saja tubuh memang sedang memerlukan kolesterol tinggi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sistem manusia itu kan umurnya udah ratusan juta tahun. 2 juta tahun ya, ratusan ribu tahun. Manusia terbentuk ratusan ribu tahun. Bahkan dia bilang sampai 2 juta tahun. Masa iya sih mekanisme metabolisme manusia sampai segampang itu dipengaruhi oleh kalau mempertahankan diri sendiri? Manusia, tubuhnya bisa mempertahankan dirinya sendiri asal manusia mendapatkan memperbaiki diri. Ya, saya pikir demikian Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan nanti saya akan berikan link-linknya, Bapak Ibu bisa mengkaji dan mempelajari bersama-sama saya, sehingga Bapak tahu sebenarnya kolesterol itu berbahaya atau enggak. Kolesterol itu adalah penjahat keji nggak sama kita. Bener nggak asam urat itu penjahat keji? Yang penjahat keji kalau mau saya adalah karbohidrat. Karbohidratlah yang membuat Bapak Ibu sakit dari tahunan sampai puluhan tahun. Ada yang merasakan kalau kolesterol masalah yang nggak terlalu sulit, gula sulit sekali. Sehingga menjadi masalah nasional, masalah internasional bahkan. Tapi baru disadari, baru sekitar 15-20 tahun ini. Walaupun pengetahuan mengenai ketogenik yang menjadi dasar dari PMB ini bukan dari tahun 1920. Sudah hampir 100 tahun. Sudah 100 tahun bahkan. Tapi kesadaran mengenai bagaimana gula meracuni manusia tampaknya belum terbentuk. Ya, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti akan saya kirimkan link-linknya setelah dipelajari bahwa ternyata tubuh bekerja dan dunia bekerja dengan cara yang memang di luar dari apa yang kita pahami. Terima kasih. Selamat pagi, saya serahkan kembali ke acara.